kita mendapatkan satu kejadian, ada rahasia apa, maka orang-orang yang beriman itu akan mampu membaca rahasia-rahasia itu, sehingga dia itu akan merespon secara positif setiap keadaan, akan merespon secara positif setiap keadaan. Sehingga apa? Hidup kita ini tidak menjadi labil. Kasus manusia modern ini kan banyak orang yang sekarang itu tidak mampu menghadapi kenyataan. Ada kasus kemarin beberapa hari yang lalu mungkin, itu ada orang yang ke jembatan Suramadu bersama anaknya katanya itu. Kemudian anaknya diletakkan di sepeda motor, dia loncat bunuh diri. Ini karena apa? Karena kapasitasnya itu sudah terasa penuh, tidak mampu untuk menanggung beban hidup. Apalagi kasus seperti ini, kenaikan bahan bakar yang tentunya akan bisa berpengaruh. Makanya kita harus menerima kenyataan. Inilah faktanya, sambil berdoa kepada Allah daripada mengeluh terus, ya, sehingga menjadi sempit dada kita. Yang terjadi bukan positif, malah negatif. Maka yang pertama, rumus panjang ini, yang pertama bahwa hidup itu harus selalu maju. Hidup itu harus selalu maju panjang gitu ya. Jadi mengapa hidup yang maju ini? Bagaimana orientasi hidup kita? Kalau kita ini punya visi dan misi yang jelas kepada akhirat, maka kita akan selalu mengalami kemajuan. Selalu mengalami kemajuan. Karena setiap peristiwa itu pasti ada kebaikannya yang Allah titipkan di situ. Cuman kadang-kadang kita tidak mampu membacanya, sehingga yang terjadi itu merasa sudah mentok, tidak ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, tak terbatas. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat juga nikmat sempat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat itu, sehingga Allah akan tambah, Allah akan kembangkan nikmat itu, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, topik kita kali ini adalah memperbesar kapasitas diri. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan karakter kehidupan adalah perubahan, bahwa yang namanya makhluk itu pasti mengalami perubahan, sehingga kita sebagai manusia itu ada yang mengalami seleksi dalam kehidupan ini, ada yang jatuh tidak mampu menghadapi perubahan, ada yang bisa menghadapi perubahan. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika itu sudah merupakan keyakinan bahwa hidup ini pasti mengalami perubahan, baik perubahan dalam diri kita, perubahan lingkungan kita, maka kita akan senantiasa menyesuaikan dengan perubahan dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kita sekarang ini bagaimana kita mampu menghadapi perubahan. Nah, supaya kita ini mampu menghadapi perubahan, maka kita harus mampu memperbesar kapasitas agar perubahan itu
bisa memberikan kemanfaatan kepada kita sekalian. Nah, memperbesar kapasitas ini sebenarnya berkait dengan materi sebelumnya bahwa memperbesar kapasitas itu adalah sebuah respon terhadap segala perubahan yang terjadi. Kenapa? Nilai kita itu adalah nilai respon kita. Nilai kita adalah nilai respon kita. Pahala dan dosa itu adalah respon dari setiap keadaan. Respon. Jadi bagaimana tanggapan kita terhadap segala sesuatu. Ada orang yang menanggapi secara positif, ada orang yang menanggapi secara negatif. Dan itulah respon kita. Dan malaikat Raqib dan Atid itu mencatat respon kita. Mungkin gejalanya sama, responnya berbeda. Jadi kejadiannya sama, tapi responnya berbeda. Seperti contoh misalnya, ini bahan bakar naik misalnya. Ini kan perubahan. Kita sebagai orang-orang bawah tidak mampu banyak bersikap. Mampunya kita itu ada yang mengeluh dan semacamnya. Memang ini dianggap ketidakadilan kepada rakyat. Tapi kita orang-orang bawah kan tidak punya daya untuk menghadapi ini. Sehingga yang bisa kita lakukan ya mungkin merespon. Apa responnya itu positif atau negatif. Kalau negatif misalnya mengeluh terus, menyalahkan keadaan terus. Tapi kalau yang positif mungkin berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pemerintah lebih bijak dalam menentukan kebijakan. Juga berdoa agar kita mampu untuk membelinya. Artinya semahal apapun barangnya, kalau kita mampu itu tidak ada masalah. Maka kemampuan inilah sebenarnya yang dikatakan dengan memperbesar kapasitas. Jadi kita ini tanda petik jangan mengejar hujan, tapi bagaimana memperbesar daya tampung kita terhadap hujan. Jadi kapasitas itulah mengapa terjadi banjir di bumi ini, karena kapasitasnya tidak mencukupi. Kapasitasnya tidak mencukupi. Tapi kalau kapasitasnya mencukupi, maka tidak ada banjir. Nah itu. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana nanti kita bisa memperbesar kapasitas, termasuk juga memantaskan diri untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah rumus ya, rumus ini sama dengan rumus matematika, yaitu bagaimana cara memperbesar kapasitas kita dengan menggunakan rumus luas. Luas itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini dalam salah satu teori motivasi itu bagaimana kita itu agar kita bisa luas, kapasitas kita bisa luas, maka kita harus ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau dalam bahasa saya, panjang itu adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri kita, maju. Bagaimana hubungan kita dengan diri kita, alaqatul insan binafsihi. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita, ilmu kita dan semacamnya. Kemudian kalau lebar itu seperti alaqatul insan bighairihi, hubungan manusia dengan sesamanya, memperlebar, termasuk memperlebar jaringan kehidupan, memperlebar pergaulan dan semacamnya. Dan tinggi itu bagaimana alaqatul insan bil khaliq, bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah, tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas secara sederhana mungkin. Ini kan namanya filosofi. Jadi di balik rumus matematika di situ ada hikmah. Biasanya hikmah itulah yang dibahas oleh ilmu filsafat biasanya. Cuman kita harus berhati-hati dalam mengkaji filsafat, mudah-mudahan dalam petunjuk Allah. Sebenarnya filsafat itu kalau dalam bahasa saya itu adalah ilmu hikmah sebenarnya. Asalkan filsafat itu betul-betul dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari panjang, lebar dan tinggi itu ada hikmah apa yang bisa kita pelajari? Ada rahasia apa? Sebab setiap kejadian, setiap peristiwa itu tentunya ada rahasia-rahasia yang Allah titipkan di situ. Jadi misalnya seperti BBM naik, ada rahasia apa di situ? Kita mendapatkan satu kejadian, ada rahasia apa? Maka orang-orang yang beriman itu akan mampu membaca rahasia-rahasia itu, sehingga dia itu akan merespon secara positif setiap keadaan. Akan merespon secara positif setiap keadaan. Sehingga apa? Hidup kita ini tidak menjadi labil. Kasus manusia modern ini kan banyak orang yang sekarang itu tidak mampu menghadapi kenyataan. Ada kasus kemarin beberapa hari yang lalu mungkin itu ada orang yang ke jembatan Suramadu,
bersama anaknya katanya itu. Kemudian anaknya diletakkan di sepeda motor, dia loncat bunuh diri. Ini karena apa? Karena kapasitasnya itu sudah terasa penuh, tidak mampu untuk menanggung beban hidup. Apalagi kasus seperti ini, kenaikan bahan bakar yang tentunya akan bisa berpengaruh. Makanya kita harus menerima kenyataan. Inilah faktanya, sambil berdoa kepada Allah daripada mengeluh terus, ya, sehingga menjadi sempit dada kita. Yang terjadi bukan positif, malah negatif. Maka yang pertama, rumus panjang ini yang pertama bahwa hidup itu harus selalu maju. Hidup itu harus selalu maju panjang gitu ya. Jadi mengapa hidup yang maju ini, bagaimana orientasi hidup kita? Kalau kita ini punya visi dan misi yang jelas kepada akhirat, maka kita akan selalu mengalami kemajuan. Selalu mengalami kemajuan. Karena setiap peristiwa itu pasti ada kebaikannya yang Allah titipkan di situ. Cuman kadang-kadang kita tidak mampu membacanya, sehingga yang terjadi itu merasa sudah mentok, tidak ada solusi. Maka dengan seperti ini semua, mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang besar. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita inginkan itu ternyata kebaikan bagi kita. Dan bahkan kadang-kadang yang kita inginkan justru bukan kebaikan. Maka kita mudah-mudahan bisa membaca hikmah dari setiap peristiwa. Ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wal hikmi bis solihin. Ya Allah, berikan kepada kami hikmah dan kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang solih. Jadi ada hikmah di setiap peristiwa. Memang kadang-kadang ini perlu kedalaman, ya, perlu kedalaman. Pernah saya sampaikan bahwa orang-orang yang berilmu itu ada beberapa pintu. Pintu pertama itu orang berilmu itu sombong. Jadi kalau orang baru berilmu, pintar itu di pintu pertama sombong. Kenapa? Karena merasa lebih dari yang lain. Tapi ketika masuk pintu yang kedua, orang ini menjadi rendah hati. Sudah bisa mendalami, menjadi rendah hati. Kita perhatikan ulama-ulama ya, yang istiqomah itu mengalami kerendahan hati. Bahkan pada pintu yang ketiga sudah merasa tidak tahu apa-apa. Artinya betapa rendahnya dibandingkan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kehidupan ini. Semakin kita mendalami sebuah ilmu, semakin luas ilmu itu, semakin luas yang tidak kita ketahui. Inilah kesadaran jiwa yang mungkin dialami orang-orang yang sudah tajam mata hatinya. Maka kapasitas diri ini, meningkatkan kapasitas diri ini adalah bagaimana mempertajam mata hati kita. Jadi kita sudah menggunakan cara-cara Allah dalam menjalani kehidupan ini, sehingga orientasi hidup ini, arah hidup ini jelas kepada Allah, sehingga segala hambatan-hambatan itu dianggap hanya sebagai hiasan dalam hidup. Tidak mudah, memang tidak mudah. Tergantung bagaimana kita melatih dalam rangka untuk hidup ini senantiasa maju, fokus ke depan. Hambatan pasti terjadi karena itu karakter kehidupan. Hidup ini kan berpasang-pasangan. Hidup ini berpasang-pasangan. Jadi ketika kita itu mendapatkan sesuatu itu ada pasangannya, dan itu adalah memang karakter dari kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, dalam rumus panjang ini yang kedua adalah memperbanyak ilmu. Jadi memperbanyak ilmu. Di masjid ini alhamdulillah, jadi secara rutin kajian-kajian terus berjalan. Itu dalam rangka mengasah ya. Karena otak kita ini seperti otot. Jadi otak itu seperti otot. Itu akan berkembang kalau dilatih. Jadi kalau otak kita ini digunakan berpikir, digunakan merenung, itu akan semakin besar kapasitasnya. Sama dengan gym ya, fitness itu kan karena latihan yang terus sehingga tubuhnya menjadi seperti itu. Maka otak juga begitu, karena kapasitas otak kita ini tentunya lebih besar dari komputer. Sementara komputer itu sudah sangat canggih, ya. Maka otak kita itu lebih canggih lagi, karena yang membuat komputer adalah manusia. Berarti manusia lebih canggih dari komputer. Cuman kadang-kadang kapasitas yang besar itu banyak tidak digunakan. Banyak orang membuang-buang waktu. Jadi kapasitas yang besar itu habis bersama umurnya, meninggal. Maka Allah akan buka di situ hikmah bagaimana ketika seseorang sudah menggunakan cara Allah, seperti khutbah kami kemarin, bagaimana menggunakan cara Allah untuk mendapatkan ilmu. Menggunakan cara Allah.
ada yang mengatakan itu ilmu laduni katanya ya. Ilmu yang langsung Allah berikan ke dalam dada. Itu para nabi itu tidak ada yang sekolah, nggak ada yang sekolah. Tapi Allah langsung tanamkan ilmu ke dalam hatinya. Sementara kita itu mencari ilmu lewat otak saja. Itu cara-cara tanda petik, itu cara-cara manual lah begitu, cara-cara normal. Tapi cara-cara yang cepat itu langsung ke dalam hati. Dengan cara apa? Ini. Jadi bagaimana kita ini menggunakan cara Allah SWT dengan memperbaiki diri dan semacamnya. Jadi yang kedua, memperbanyak ilmu. Sekarang ini ilmu sudah terbuka sangat lebar, baik yang buruk maupun yang baik. Sudah terbuka sangat lebar. Sudah 100% kita bisa jalan mana yang akan kita tempuh. Dengan internet, kehancuran manusia di depan mata. Dengan internet, kemajuan manusia juga di depan mata. Tergantung kita mau memilih yang mana. Nah, ini. Hadirinkumullah. Kemudian juga mengasah keterampilan. Jadi ilmu itu adalah teori, keterampilan adalah praktek. Ilmu itu teori, keterampilan adalah praktek. Dengan praktek, maka kita akan semakin mudah merasakan ilmu itu. Kalau selama ini teori, maka itu pintu pertama, pintu kedua adalah praktek. Seperti sholat, banyak orang yang tahu sholat, tapi banyak yang tidak praktek. Nah, gitu. Banyak orang tahu sholat tapi perlu praktek. Nah, praktek inilah yang akan mendapatkan hikmah dari ilmu yang kita miliki. Kemudian juga yang ketiga adalah dari rumus panjang ini adalah memperbanyak tindakan. Jadi memperbanyak tindakan. Jadi kita ini orang yang tidak bertindak itu rawan jatuh ke dalam keburukan. Sebagaimana hadis mengatakan, nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Jadi dua nikmat yang semula nikmat ini menjadi bencana. Dua nikmat yang Allah berikan pada manusia ini yang justru akan mencelakakan sebagian besar manusia, itu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Waktu luang ini kan sebenarnya kesempatan untuk bertindak. Ketika tidak bertindak, maka waktu luang ini bisa mengarahkan kita kepada keburukan. Kalau kita perhatikan hamil di luar nikah itu kan karena tidak bisa menggunakan waktu luang, tidak bisa menggunakan waktu luang. Pencurian dan semacamnya itu kan ada waktu-waktu luang yang ketika itu waktu itu karena tidak ada kegiatan, tidak ada tindakan yang bermanfaat, itu biasanya khawatir kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, waktu luang inilah yang berbahaya kalau tidak digunakan dengan baik. Maka perbanyak tindakan, memberikan manfaat ya, di rumah dan semacamnya, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang keempat dari rumus panjang ini, jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Di sini sebenarnya ada rumus namanya rumus harapan. Jadi orang selama kita ini hidup dan punya harapan, kegagalan itu tidak akan menghentikan kita. Tapi di sana ada harapan. Kalau tidak ada harapan, manusia sudah habis sudah. Bapak Ibu sholat itu kan punya harapan. Punya harapan. Berdoa puncak dari sebuah harapan. Orang yang putus harapan namanya putus asa. Orang putus asa itu biasanya akan mengakhiri hidupnya. Kalau puncak yang tertinggi sudah itu. Maka kegagalan itu adalah sebuah kenormalan dalam hidup. Jadi bagaimana para penemu, para peneliti itu terus mencoba. Kegagalan itu ada, kalau Thomas Alva Edison mengatakan itu, ketika gagal, ada yang mengatakan 500 kali, maka dia telah menemukan 500 kali ilmu, 500 macam ilmu. Dari kegagalan itu, oh kalau begini tidak baik ini, maka cari yang lain. Nah inilah, jadi jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Hadirinkumullah. Kemudian rumus yang kedua adalah lebar. Lebar ini artinya hablum minan nas, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama dalam rumus lebar ini adalah memperlebar network, memperlebar jaringan. Nah, jadi ini dalam rumus relasi sosial. Jadi orang yang jaringan sosialnya luas, itu hidupnya akan lebih mudah. Hidupnya akan lebih mudah. Termasuk sholat kita ini kan jaringan sebenarnya.
Dari sini mungkin Bapak Ibu bisa menemukan jodoh untuk putranya. Karena sudah apa? Satu jaringan kan satu frekuensi. Dari sini Bapak Ibu mungkin bisa bagi-bagi pekerjaan. Dari sini mungkin jalur-jalur donasi-donasi bisa muncul. Jaringan itulah. Jadi orang yang hidup sendiri, maka itu tertutup jaringan hidupnya. Maka dengan memperlebar jaringan ini akan mempermudah kehidupan kita. Kemudian juga dalam hal ini adalah bagaimana kita berbagi, bagaimana kita membantu orang sekitar. Yang pernah saya katakan di khutbah kemarin bahwa hidup itu bukan karena durasi, tapi bagaimana bisa memberi arti. Artinya bukan panjang pendeknya umur hidup itu nilainya, tapi bagaimana waktu-waktu itu bisa memberikan kemanfaatan. Dan itu adalah rumus lebar. Dan rizki kita, ini yang sering saya sampaikan menurut Ustadz Nasrullah, itu ada pada kebahagiaan orang lain. Semakin banyak membahagiakan orang lain, semakin luas rizki kita. Maka tugas kita ini hanya itu saja. Bagaimana hubungan baik dengan Allah, bagaimana memperluas kebahagiaan kepada orang lain. Dalam lingkup kecil, bagaimana memperluas kebahagiaan, memperlebar kebahagiaan terhadap anak dan istri kita. Memperlebar kebahagiaan terhadap anak dan istri kita. Broken home itu terjadi karena sempitnya ini. Sempitnya hubungan sosial yang baik antara anggota keluarga. Jadi misalnya mengapa di antara misalnya contoh kan ada anak yang sulit berbicara, misalnya anak kecil itu karena kurangnya hubungan dengan orang tuanya. Orang tuanya bapak ibu sibuk dengan HP terus, sehingga anak kecil itu tidak terlatih untuk berbicara. Dan ini banyak terjadi sekarang. Apalagi dunia seperti ini. Kalau orang dahulu itu kan diajak bicara, dia bicara, terus bicara, dirangsang untuk bisa menjawab pertanyaan. Kalau sekarang bapak ibunya sibuk dengan HP di rumah, sehingga apa? Anak kurang interaksinya. Kan banyak dia main game itu kan diam, murid itu diam, sehingga tidak terlatih untuk berkomunikasi. Ini juga salah satu hambatan dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah rumus tinggi. Nah, rumus tinggi ini adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rumus tinggi inilah sebenarnya yang disebut kalau dalam ilmu itu ta'allum rabbaniyah. Bagaimana kita mencari ilmu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbaiki iman, kemudian memperbaiki ibadah, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bertawakal, ikhlas. Ini adalah memperbaiki tinggi kita. Ini kita latih tiap hari melalui ibadah mahdhah, ya, mempertajam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semuanya rumus panjang, tinggi dan lebar ini kalau kita bisa lakukan, insya Allah kapasitas kita akan semakin lebar, hidup akan semakin mudah dijalani. Kalau ada masalah, kita pasti berpikir pasti ada rahasia di balik ini. Kalau dapat masalah, pasti ada rizki besar yang Allah siapkan untuk kita. Kalau ada masalah, pasti Allah siapkan rizki yang besar untuk kita, sehingga hidup ini tetap berjalan sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas diri kita ya, dalam menjalani hidup ini. Memang beban hidup ini semakin berat, tapi mudah-mudahan wadah kita semakin lebar, sehingga hidup yang berat itu bisa memberikan arti, bahkan bisa memberi pahala dari yang berat itu. Tidak hanya yang kita bisa melakukan kebaikan, tapi dalam menghadapi berbagai cobaan hidup itu justru berpahala bagi kita. Kalau kita bersabar, maka pahala besar akan Allah berikan pada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.